Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita lagi berhadapan sama satu anomali besar di bursa saham, sesuatu yang benar-benar wajib kita waspadai. Kita bakal bedah apa yang saya sebut sebagai paradoks minyak dan IHSG, apalagi di tengah makin panasnya krisis di Timur Tengah sekarang ini ya. Nah, sebelum kita bongkar lebih dalam kenapa portofolio Anda bisa banget kena imbas dari situasi ini, yuk luangkan waktu sebentar buat klik tombol subscribe ke US Stock ID, biar Anda nggak ketinggalan sesi analisis visual pasar yang tajam dan mendalam kayak gini ke depannya. Udah? Oke, mari kita mulai. Jadi gini pertanyaannya, harga minyak lagi meroket tajam, tapi kok IHSG kita malah anjlok? Kalau pakai logika dasar sih, kita ini kan negara yang kaya banget sama komoditas ya. Harusnya pas harga energi global lagi naik daun, pasar saham kita ikutan panen cuan dong. Tapi realitanya ternyata benar-benar di luar dugaan. Sangat counterintuitif. Hari ini aja, bursa kita malah berdarah-darah. Terus kenapa sih anomali yang rada bikin garu-garu kepala ini bisa kejadian di market kita? Coba lihat angka ini, $99 per barel. Jujur, ini bukan cuma fluktuasi harian biasa yang sering kita lihat. Ini adalah lonjakan panik yang kejadian secara intraday. Pemicu utamanya apa? Ya, ada kabar soal gagalnya proposal damai antara Amerika Serikat dan Iran, plus bayang-bayang ancaman terblokirnya Selat Hormuz. Asal tahu aja ya, Selat Hormuz itu ibarat urat nadi dunia. Bayangin, 1/5, iya, 20% pasokan minyak dunia lewat sana. Jadi, pas urat nadi ini tercekik, wajar kalau ada kepanikan geopolitik absolut yang meledakkan harga minyak hari ini ke level yang sangat mengkhawatirkan. Dan tebak apa? Dampak instannya langsung menghantam pasar lokal kita tanpa ampun. Pagi ini aja, IHSG langsung merosot tajam 1,35% ke level 6.873. Buat ngasih gambaran seberapa parah situasinya, ada sekitar 455 saham yang nyungsep ke zona merah barengan. Kepanikan global ini memicu aksi jual masif, atau gampangnya kita sebut fase risk off. Ini benar-benar menyeret turun saham-saham raksasa yang biasanya jadi motor penggerak indeks. Nomor-nomor gede kayak Brent itu anjlok nyaris 6%, TPIA turun lebih dari 4%. Bahkan saham sekuat BBRI pun nggak luput ikut keseret jatuh gara-gara sentimen negatif yang lagi brutal banget ini. Nah, Bank Indonesia sendiri ngasih pandangan yang ngingetin kita sama realita. Mereka bilang dengan tegas, kalau minyak sampai di atas $100, dampaknya itu kerasa di dua sisi. Ada risiko inflasi berhadapan dengan keuntungan ekspor komoditas. Statement ini sekaligus mematahkan mitos yang bilang kalau Indonesia itu pasti otomatis menang telak pas ada krisis energi. Memang sih ekspor batubara atau CPO kita mungkin bakal naik, tapi coba lihat sisi lainnya. Biaya energi di dalam negeri ikutan meroket, ongkos logistik jadi super mahal, dan rantai pasok global yang kacau itu bakal langsung mencekik sektor domestik kita. Jadi ya, kita ini sama sekali bukan pemenang murni di skenario kayak gini. Terus gimana persisnya kepanikan ini bisa nyebar dan ngerusak pasar kita? Efek dominonya itu lumayan jelas. Pertama, harga BBM yang naik itu bakal memicu inflasi, yang ujung-ujungnya langsung mukul sektor konsumer dan manufaktur. Kenapa? Ya karena biaya operasional mereka bakal membengkak drastis. Terus, pas rupiah melemah, wah, itu sih mimpi buruk buat sektor perbankan dan teman-teman importir. Belum lagi beban APBN yang meroket tajam. Ini otomatis bikin sektor konstruksi sama BUMN ikutan tertekan. Memang, ada sih sedikit angin seger buat emiten komoditas energi kayak Medik atau PTBA. Tapi tunggu dulu, kita juga mesti rajin-rajin cek aturan royalti baru. Pada akhirnya, sentimen risk-off raksasa dari global inilah yang bikin dana asing pada kabur. Dan pastinya, ngasih pukulan telak buat perbankan besar dan jajaran big caps kita di IHSG. Tapi tahu nggak apa yang paling bikin was-was dari semua ini? Jurang pemisah yang kelewat lebar antara ekspektasi dan realita. Jadi gini, awalnya pemerintah itu nyusun RAPBN 2026 pakai asumsi yang super aman. Mereka patok harga minyak di kisaran $60–80 per barel dengan kurs rupiah di 16.500. Kelihatannya tenang kan? Tapi realita pasar saat ini bicara lain. Minyak udah nyaris nyentuh $99 dan rupiah kita juga lagi loyo banget, melemah sampai nyaris ke 17.400. Gap ekstrem inilah yang sukses bikin para pelaku pasar panik dan mulai buru-buru ngitung ulang seberapa kuat sih ketahanan fiskal negara kita sekarang. Dan harga yang harus dibayar dari melesetnya asumsi tadi itu nggak main-main, angkanya fantastis, 6,7 triliun rupiah. Yup, berdasarkan kalkulasi dari IESR, tiap kali harga minyak dunia itu naik $1 aja, negara kita harus nanggung kerugian fiskal bersih sebesar 6,7 triliun rupiah. Buat bayangin aja, angka raksasa ini tuh sebenarnya udah dikurangin sama tambahan untung dari sektor migas loh, tapi sayangnya untung itu langsung hangus. Habis nggak bersisa buat nutupin bengkaknya subsidi BBM, LPG, sampai listrik. Benar-benar beban yang luar biasa berat buat postur APBN kita hari ini. Nah, di tengah gempuran data yang lumayan bikin pusing ini, apa nih langkah taktis yang harus kita ambil? Kita udah nyiapin 3 skenario pergerakan IHSG yang wajib banget Anda pantau hari ini. Pertama, base case.
Kalau minyak WTI anting di kisaran 98-100 dolar, pergerakan IHSG bakal kerasa banget volatilitasnya, dan kayaknya bakal berat buat nembus resisten di 6.920 sampai 6.970. Terus yang kedua, bearish case. Kalau situasi di Selat Hormuz makin kacau dan minyak tembus di atas 100 dolar, waduh, IHSG beresiko longsor ngetes level 6.838 atau terburuknya bisa terjun bebas ke 6.645. Tapi tenang, masih ada skenario ketiga, relief case. Kalau ketegangan tiba-tiba mereda dan harga minyak sukses turun di bawah 97 dolar, Anda bisa siap-siap buat lihat technical rebound balik lagi ke arah 7.000. Jadi, ngerespons 3 kemungkinan tadi, kita punya strategi intraday yang wajib diterapin buat ngelindungin modal Anda. Aturan mainnya gini. Pertama, santai aja, jangan buru-buru masuk. Mending tunggu sampai IHSG benar-benar terkonfirmasi stabil di atas level 6.900 sampai 6.920. Apalagi kalau Anda emang lagi nyari momentum entry buat rebound pendek. Kedua, dan ini yang paling vital menurut saya, disiplin cut loss. Kalau ternyata IHSG gagal bertahan dan malah jebol di bawah support krusial 6.838, jangan pernah ragu buat motong kerugian Anda. Ingat, jangan sok jagoan nyoba ngelawan arus kepanikan global yang lagi deras-derasnya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungin. Sebenarnya, apakah portofolio Anda udah benar-benar siap buat ngadepin badai inflasi energi ini? Menurut saya, ini adalah momen yang paling krusial buat mengevaluasi ulang porsi aset dan sistem manajemen risiko Anda. Oke, terima kasih banyak udah nemenin saya bedah pasar hari ini. Kalau analisis visual ini dirasa ngebantu Anda buat navigasi arah investasi di tengah situasi yang serba nggak pasti, jangan lupa buat pencet tombol subscribe ke channel US Stock Idea. Kami bakal terus hadir buat ngasih update yang cepat, akurat, dan pastinya tajam buat Anda semua. Sampai ketemu di bedah pasar berikutnya.